wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Madusen dari kelas C224 Hukum dengan NIM 30124051. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah hukum dalam perjanjian utang piutang. Deskripsi masalah hukum. Masalah hukum dalam perjanjian utang piutang seringkali muncul ketika salah satu belah pihak tidak mematuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Beberapa masalah yang umum terjadi dalam utang piutang. Yang pertama, keterlambatan pembayaran. Pihak yang berhutang tidak dapat membayar utangnya tepat waktu sehingga pihak pemberi pinjaman merasa dirugikan. Dan yang selanjutnya, perselisihan tentang jumlah utang. Ada ketidakpastian antara pihak yang berutang dan pihak yang memberi pinjaman mengenai jumlah utang yang harus dibayar, baik karena kesalahan pencatatan atau penyalahgunaan. Dan yang selanjutnya, tidak ada bukti perjanjian tertulis. Perjanjian utang piutang seringkali dilakukan secara lisan yang bisa menyebabkan masalah di kemudian hari jika terjadi sengketa. Dan yang terakhir, penyalahgunaan agunan. Dalam beberapa kasus, debitur memberi jaminan namun setelah jatuh tempo tidak ada perselisihan mengenai hak pemilihan atau eksekusi agunan. Dan yang selanjutnya ada prinsip hukum yang terlibat. Beberapa prinsip hukum yang terlibat dalam perjanjian utang piutang adalah: yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat. Artinya, baik kreditor maupun debitor wajib memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Dan yang selanjutnya, prinsip itikat baik. Kedua belah pihak dalam perjanjian utang piutang harus bertindak dengan itikat baik, saling menghormati dan menghindari tindakan yang merugikan kedua belah pihak. Dan yang selanjutnya, kepastian hukum. Agar tidak terjadi sengketa di masa depan, perjanjian utang piutang sebaiknya dilakukan secara tertulis dan disertai dengan bukti yang sah. Dan prinsip terakhir, prinsip kewajiban melaksanakan perjanjian. Setiap pihak yang membuat perjanjian wajib untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut kecuali tidak ada alasan hukum yang sah untuk melakukannya. Dan yang ketiga, rancangan solusi pribadi untuk masalah ini. Untuk mengatasi masalah dalam perjanjian utang piutang, saya menyarankan beberapa solusi praktis. Yang pertama, menyusun perjanjian secara tertulis, dan yang kedua, komunikasi yang jelas dan terbuka, dan yang ketiga, menggunakan mediasi atau arbitrase, dan yang selanjutnya terakhir, penerapan jaminan. Dan yang keempat, penerapan prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip hukum dalam perjanjian utang piutang dapat diterapkan sebagai berikut. Transparansi dan kejujuran dalam transaksi. Pentingnya untuk membuat pinjaman secara jelas dan terbuka agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Misalnya, mencatat seluruh transaksi utang piutang secara rinci. Dan yang selanjutnya, menghindari penipuan dan penyalahgunaan. Pihak yang memberi pinjaman harus memastikan bahwa pinjaman yang diberikan memang digunakan untuk tujuan yang sah dan tidak ada disalahgunakan. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap hukum. Dalam perjanjian utang piutang, setiap pihak diharapkan untuk menghormati ketentuan hukum yang berlaku seperti KUHP Perdata jika terjadi masalah yang memerlukan penyelesaian hukum. Dan yang kelima, prinsip keadilan hukum dalam masalah ini. Prinsip keadilan hukum dalam masalah ini, perjanjian utang piutang berarti bahwa kedua belah pihak harus diselesaikan atau diperlakukan secara adil sesuai dengan hak dan kewajiban mereka. Jika debitur tidak dapat membayar utangnya tepat waktu, dan keadilan juga mencakup perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi, seperti debitur yang sulit membayar utang.
Dalam hal ini, prinsip keadilan mengutamakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang perlu dirugikan. Dan yang keenam, langkah penyelesaian masalah. Langkah pertama, negosiasi dan penyelesaian secara damai. Sebaiknya, masalah yang diselesaikan melalui komunikasi yang baik antara pihak kreditor dan debitur sehingga tidak ada kesulitan pembayaran. Dan yang langkah kedua, mediasi atau arbitrase. Jika negosiasi tidak berhasil, kedua belah pihak bisa memilih untuk menggunakan mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanpa membawa kasus ke pengadilan. Dan langkah ketiga, penyelesaian ini melalui pengadilan. Jika semua upaya mediasi gagal, pihak yang merasa dirugikan pemberi pinjaman dapat membawa masalah ini ke pengadilan. Proses ini dilakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata), khususnya dalam pasal 1338 yang mengatur tentang sahnya perjanjian serta pasal 1243 yang mengatur tentang kewajiban pembayar utang. Dan langkah terakhir, eksekusi agunan. Jika perjanjian utang piutang melibatkan agunan, pihak yang memberi pinjaman dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap agunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang jaminan fidusia atau Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan perusahaan jika debitur gagal bayar. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.